Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Salawat salam semoga terlimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, beserta staf dan jajarannya. Juga pada yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta pada yang terhormat Kepala Prodi PPG Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni Bapak Tanenji MA, serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan saya, dengan ini perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Quraisy SPDI, pengampu sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Juga sekaligus sebagai mahasiswa Daljab PPG dalam jabatan PAI Batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang insya Allah saat ini Selasa 7 Oktober 2025 akan menyajikan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja dari PPG Daljab Guru PAI Batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Insya Allah materi penyajian uji kinerja praktik pembelajaran ini akan membawakan materi ketentuan pernikahan dalam Islam serta tata cara pelaksanaannya dalam ajaran syariat agama Islam. Mudah-mudahan video praktik pembelajaran ini berinovasi dan juga bermanfaat bagi semua, dan selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi man wala, la haula wa la quwata illa billah. Ba'du, anak-anakku tercinta yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita jumpa kembali pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat kabar semua kan? Ada yang kurang sehat? Semoga sehat lahir batin. Karena dengan nikmat tersebut banyak manusia melalaikan akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Bapak jelaskan pada pertemuan lalu, yakni nikmatani maqbunun 'alan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang memang sering kali banyak manusia melalaikan akan dua nikmat tersebut. Satu, nikmat sehat, yang kedua, nikmat luang waktu. Jadi berapa banyak nikmat sehat yang telah kita rasakan, padahal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Makanya patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku tercinta yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Sebagai langkah awal, semoga apa-apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Kedua, Bapak mohon dipimpin oleh salah satu teman kelas kalian, pada saudara atau Ananda Andrian. Bapak persilahkan. Seperti biasa kita baca doa mau belajar. Kedua, baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Pada Ananda kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatil kiram. Syarulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil. Sebelumnya Bapak ingin mengabsensi kehadiran kalian sebagai bukti bahwa adakah di antara kalian yang memang tidak masuk ataukah masuk seluruhnya. Baik, yang Bapak panggil silakan acungkan tangan atau ucapkan kata hadir. Bimel Radit Pratama. Hadir Ivansyah. Chelsea Gracia. Dafa Syahdana. Doni Ramadan. Virus Amira. Sakit. Dari yang kita sepakati tadi bahwa sebelum kita masuk presentasi kelompok, satu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, silakan. Mau. Kita diserang, kita gentar mengusir penyerang. Maju serentak, majulah menang. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang akan mengawali pembelajaran kita. Satu, apa tujuan pernikahan dalam Islam? Silakan ke kelompok 4. Bisa memberikan gambaran tentang pemahaman kalian. Satu, apa itu tadi pertanyaannya? Apa tujuan pernikahan dalam sepemahaman kalian? Jadi nanti bisa diperbaiki ketika ada yang presentasi pemateri. Kelompok 4, silakan. Kelompok 4 mana? Ya, tujuan pernikahan dalam Islam. Sepemahaman kalian. Searching silahkan, mau jawaban langsung silahkan. Bagusnya mau jawaban langsung dulu. Sebelum kita tahu yang asli. Oh, ternyata pemahaman saya begini. Asli aja, apa-apa. Pak, menurut saya tujuan pernikahan adalah bla 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 bla. Silakan. Ya. Mic mana mic? Setiap yang bertanya kasih mic tolong. Biar terdengar. Cek. Ya, silakan. Izin menjawab, menurut saya Boleh berdiri. Menurut saya, tujuan pernikahan dalam Islam itu adalah melakukan suatu ibadah atau melaksanakan sunnah Rasul. Melaksanakan sunnah Rasul. Tujuannya adalah melakukan ibadah. Yang kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Oke, tepuk tangan untuk Fitri Dias Sofian. Ntar kita bahas. Jadi tujuan pernikahan dalam Islam. Jawaban teman kalian adalah satu, Pak. Melaksanakan sunnah Rasul, karena memang nikah adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad atau min sunanil anbiya bahasanya, daripada sunnah-sunnahnya para nabi. Kedua, apa makna
yang kalian ketahui tentang pernikahan dalam Islam. Ini bahasan kelompok 1 nanti. Kelompok 1 bahasannya ini makna. Sebelum dipresentasikan, mungkin pasti ada pemahaman khusus dari kalian. Bapak khususkan untuk kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, silakan. Sepemahaman kalian apa yang kalian ketahui tentang makna pernikahan dalam Islam? Mik, boleh dikasih? Sebut nama, kelompok berapa, dan apa jawabannya? Gimana, makanya langsung aja. Ya. Saya Rafa Humala Hasan dari kelompok 3. Sepengetahuan saya, makna nikah dalam Islam itu untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa nikah atau arti kata nikah adalah yaitu untuk menghalalkan Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oke, ada lagi yang lain? Melengkapi? Nggak apa-apa, bebas. Nggak usah takut salah. Namanya kita belajar. Jadi biar nanti punya konstruksi. Oh, ternyata pemahaman awal saya begini, ketika nanti dipresentasikan pemahaman kita jadi utuh. Aturan 50% bawaan kita setelah belajar harusnya jadi 100. Itu fungsinya. Silakan yang bisa melengkapi. Lib, kelompok berapa Lib? 2, kelompok 2 ya. Kelompok 3. 1, 2 soalnya khusus dia presentasi materi. Kelompok 3 nggak ada lagi? Yang mau melengkapi untuk presentasi. Ya, silakan. Saya Muhammad Farah Revan Zairawan dari kelompok 3 izin menjawab. Jadi makna nikah ini adalah akad perjanjian yang menghubungkan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi hubungan yang halal. Hubungan yang halal. Ya. Satu akad yang Perjanjian menghubungkan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membangun mahligai rumah tangga. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Jadi sebenarnya materi kita ini ya materi yang memang fakta dan selalu kita temui dalam kehidupan sehari. Makanya ada sedikit konsep pemahaman dalam pikiran kita masing-masing. Itu kenapa Bapak tanyakan kepada kalian agar pembelajaran kita hari ini menjadi bermakna. Pertama, bermakna. Bermakna maksudnya gimana, Pak? Pembelajaran kita hari ini akan kita bawa dalam aplikasi kehidupan sehari. Kedua, berkesadaran bahwa kita sadar kita sedang belajar materi yang memang sehari-hari selalu ketemu dengan kita. Jadi kita sadar bahwa materi ini ya sangat penting. Maka dari itu kita butuh fokus dan butuh sungguhan. Itu makna berkesadaran. Terakhir adalah yang nanti menggembirakan pada saat praktek. Pada saat saksi ditanya, apakah sah? Sah, katanya. Itu nanti menggembirakan, insya Allah. Oke, kita silahkan dan kita saksikan untuk pemateri pertama kita. Setelah diskusi panjang mereka, kita akan dengarkan secara seksama 5 menit sampai 10 menit diskusi. Nanti ada pertanyaan dari teman kalian. Waktunya diskusi presentasi kelompok 1 15 menit. Oke, silakan. Mic-nya mana? Mic kasih. Yang mana tadi kelompoknya? Ini ya? Oke. Boleh ada operator? Silakan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai pernikahan dalam Islam, yaitu ada makna, dalil, dan juga syarat dan hukum dan rukunnya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira Putri Zulma. Saya Chelsea Gracia Bata. Jadi di sini yang pertama kami akan menjelaskan mengenai makna dalam pernikahan. Makna pernikahan dalam Islam. Makna ketentuan pernikahan dalam Islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam terkait dengan pelaksanaan pernikahan agar sesuai dengan ajaran agama.
Untuk makna pernikahan dalam Islam tersendiri dibagi dalam 3. Yang pertama yaitu makna umumnya, yang dimana ketentuan pernikahan adalah pedoman atau aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan ketentraman hidup. Untuk yang kedua yaitu makna dalam konteks hukum Islam. Ketentuan pernikahan mencakup segala hal yang harus dipenuhi agar pernikahan sah dan memenuhi syarat syariat. Yang ketiga yaitu makna spiritual dan sosial. Pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan lahiriah, tapi juga ibadah dan akad suci yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Berikut ada dalilnya. Auzubillahi Boleh madep minasyaitonirrajim. ke Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum au azwaja lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmata inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Lalu di sini ada hukum nikah dalam Islam, yaitu yang pertama itu ada wajib jika sudah mampu lahir batin, terus juga takut terjerumus zina bila tidak menikah. Lalu yang kedua itu sunnah jika mampu, tetapi tidak khawatir terjerumus zina. Lalu yang ketiga ada mubah, jika menikah atau tidak menikah sama saja. Tidak ada kekhawatiran maupun keinginan kuat. Lalu yang keempat ada makruh, jika tidak mampu memberi nafkah atau dikhawatirkan menelantarkan keluarga. Lalu yang terakhir ada haram, jika berniat buruk dalam pernikahan, misalnya menyakiti pasangan atau tidak mampu menjalankan kewajiban sama sekali. Lalu yang terakhir ada rukun nikah dalam Islam. Itu ada hal-hal yang harus ada agar pernikahan itu sah. Yang pertama yang pastinya ada calon suami, lalu ada calon istri, ada wali nikah. Pihak mempelai wanita itu biasanya ayah kandungnya sendiri, lalu yang keempat ada 2 orang saksi yang adil, dan yang kelima itu ijab kabul, akad nikah dengan lafaz yang jelas dan sesuai syariat Islam. Mungkin itu saja dari kami. Apakah ada ingin bertanya? Secara bahasa atau secara istilah. Kenalkan, selanjutnya. saya Muhammad Farel Revanjirawan dari kelompok 3 yang Siapa? menanyakan Muhammad Farel, Pak. Ingin menanyakan apa pandangan kalian tentang pernikahan. Terima kasih. Sebelumnya izin Pak Fikri, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Zidan terkait apa itu arti nikah. Nikah atau pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan juga perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang diikat oleh akad yang sah sesuai hukum dan syariat yang berlaku, serta mengandung hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Itu saja dari saya, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Farel, apa saja? Apa pandangan tentang pernikahan? Jadi pandangan tentang pernikahan itu bervariasi, itu tergantung pada individu, agama, dan juga budaya. Itu contohnya itu ada komunikasi, juga ada rasa kekeluargaan, dan juga rasa tanggung jawab. Mungkin itu saja, sekian. Apakah sudah jelas? 22. Yang 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin.
Sadaqallahul azim. Oke, kalau sudah ditutup kelompok 1. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Ada 10 orang. Yang mana yang akan presentasi di depan ini saya adalah Raden. Dan tujuan kami presentasi di depan ini agar kita dapat memahami tujuan dan pentingnya pernikahan dalam Islam. Yang kedua, kita juga harus mengetahui syarat dan rukun pernikahan yang sah. Tapi tadi rukun sudah dijelaskan ya dari kelompok pertama, jadi kita syaratnya saja. Yang ketiga, kita mengenali berbagai macam bentuk pernikahan dalam perspektif fikih juga. Dan yang keempat, kita menghindari praktik pernikahan yang tidak sah atau dilarang. Jadi pada pokok pembahasan kita kali ini yaitu kita akan didahulukan oleh maksud dan tujuan pernikahan. Lalu pada bagian ke-1 kita akan membahas tentang syarat-syarat pernikahan. Lalu pada bagian kedua itu kita membahas tentang macam-macam pernikahan dan ditutup dengan kesimpulan. Sebenarnya perkenalan, nama saya Avantur Falak dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa dalil perintah menikah dalam Islam? Apa dalil perintah menikah dalam? Mungkin kita lanjut dulu pertanyaan ke kelompok. Perkenalkan, saya Michelle dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana syarat ketentuan pernikahan dalam Islam? Apa dalil kita harus menikah? Dalil kita harus menikah ada di Quran surah An-Nur ayat 32. Boleh saya bacakan, Pak? Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang syarat-syarat dan ketentuan ya. Tadi kan sudah kita bahas ini saja syarat-syaratnya. Yang pertama kita ada syarat dari pria, syarat dari wanita, syarat dari wali, syarat dari saksi, ijab kabul, dan yang terakhir mahar. Cukup ini saja sudah dirangkum karena memang ini aja materinya. Syarat-syarat dari pernikahan itu sendiri. Ikutin ice breaking ini. Silakan berdiri. Yuk, berdiri yuk. Enggak ada lagunya lah. Oke, sebentar, videonya belum siap ini. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Oke, tangan semuanya. Judulnya musyawarah untuk sakinah. Kita simulasi praktek dari rukun nikah yang telah kita paparkan tadi. Lengkap, ada pengantin laki, pengantin perempuan, seorang wali. Apabila wali atau orang tua perempuan berhalangan atau ingin mewakilkan kepada amil, maka amil yang akan menikahkan. Bagaimana tadi telah ditunjukkan oleh teman kita. Atau ingin mewakilkan kepada amil, maka amil yang akan menikahkan. Bagaimana tadi telah ditunjukkan oleh teman kita. Keempat, ada 2 orang saksi. 2 orang saksi ini boleh satu dari pihak laki, satu dari pihak perempuan. Pak, adanya dari pihak laki-laki saja. Dan memang yang harus ada adalah dari pihak laki. Karena untuk menyaksikan dan memberi kesaksian bahwa sang laki-laki ini memang betul dijaka. Atau kebalikannya, dari pihak perempuan. Memastikan bahwa betul bahwa perempuan tersebut, calon pengantin perempuan adalah masih perawan dan bukan janda dan lain sebagainya. Simulasi dulu, simulasi kita 5 menit, nanti akan Bapak tutup dengan kesimpulan akhir materi pada saat ini. Pada peserta atau yang praktek untuk simulasi akad nikah, Bapak persilahkan. Agak keras suaranya, agak keras. Fokus. Oke, 1, 2, 3, silakan. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Rasyad bin Fulan dengan saudari Aiskah binti Fulan dengan mas kawin emas 10 gram
Dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aiska binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Amin. Tutup doa. Tutup doa. Amil tutup doa. Doanya gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi telah kita bahas ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada makna, ada dalil, landasan kenapa seseorang atau umat muslim yang beragama Islam diperintah untuk menikah. Selanjutnya ada syarat sah dan rukun pernikahan dalam Islam. Dilanjutkan tadi syarat-syarat wali, syarat pengantin laki, syarat pengantin perempuan, dan ditutup dengan macam-macam pernikahan. Sebagai simpulan, refleksi kita pada saat ini agar kita selesai pembelajaran, satu, kita paham dan memahami utuh terkait pernikahan, khususnya pernikahan dalam Islam. Jadi udah nggak ada pertanyaan nih nanti. Sebagai simpulan, nikah secara bahasa Arab diambil dari kata an-nikah. Berarti ad-dhammu wal jam'u. Nikah diambil dari akar katanya asal bahasa Arab yaitu ad-dhammu wal jam'u. Ini di seluruh literatur kitab-kitab fikih lintas mazhab. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Arti apa Pak? Ad-dhammu wal jam'u. Kata nikah arti secara bahasa adalah berhimpun, gabung atau berkumpul, karena dia domu jam'u. Makanya nanti secara istilah baru kita paham. Secara bahasa aja artinya kumpul, bergabung. Secara istilah, dan ulama sebutkan wa fi syar'i ibaratun anil aqdi al masyhuri al mustamila alal arkani wasyurud. Nikah secara istilah yang diibaratkan oleh para ulama satu istilah yang akad dalam masyhur di kalangan kita, mencakup di dalam akad tersebut akan syarat dan rukunnya. Perhatikan, di sini ada kata-kata syarat dan akad. Ada kata-kata akad dan ada syarat dan rukunnya. Maka apabila tidak ada akad atau syaratnya cacat, tadi syarat sahnya apa? Seorang wali, contoh, beragama Islam. Pak, anaknya sudah masuk Islam, tapi bapaknya dulu memang memeluk agama Kristiani atau Yahudi atau Nasrani. Bagaimana Pak anaknya? Nikahnya dengan wali notabene bapaknya tidak beragama. Siapa yang menikahkan? Contoh kasus problem. Jadi lambat laun perempuan yang dahulu beragama non-Islam pindah agama, dapat hidayah, dapat taufik dari Allah, masuk agama Islam dan menikah secara agama. Bagaimana statusnya? Siapa walinya? Sedangkan wali adalah rukun dalam pernikahan. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak dikatakan sah pernikahan apabila satu, ada seorang wali, kedua, ada dua orang saksi. Itu hadis Nabi. Jadi nggak sah kita nikah berduaan doang antara laki-laki dan perempuan. Tadi disinggung lagi masalah apa? Sebab-sebab rusaknya pernikahan dalam Islam. Kelompok 4 terakhir, tujuan serta hikmah pernikahan dalam Islam. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Amin ya robbal. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas support dan dukungannya pada hari ini. Semoga terus ke depan akan mencerminkan pembelajaran kita semakin bermakna dan berkesan
daran. Amin ya robbal. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.